ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para Bapak dan para Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bertemu di majelis ini untuk melanjutkan pengkajian, pembacaan dan penjelasan terhadap kitab terjemahan, yaitu Ada Apa Setelah Mati karya Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullah ta'ala. Sepertinya terakhir kita di halaman 84 kalau tidak salah. Ada ibu yang mungkin membawa kitabnya? Halaman berapa Bu terakhir Bu? Seingat saya 84. Seingat saya. Atau ibu tidak ada yang bawa? Atau tidak ingat? Atau kita sudahi saja kajian ini? Ibadah. Jadi ada beberapa hal yang bermanfaat, menjadi hal yang menolong seseorang setelah kematiannya, dan kemudian ada beberapa hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Kita lanjut saja sesuai dengan urutan yang menurut saya sampai di situ ya. Nomor 5 yaitu sedekah anak atas nama dirinya. Sedekah anak atas nama orang tuanya maksudnya. Jadi kalau misalnya punya anak ya, bersedekah atas nama dirinya, itu lebih banyak daripada seseorang bersedekah atas nama orang lain selain orang tuanya. Atas nama tetangganya itu jarang. Bahkan atas nama ustadznya pun jarang. Atas nama ketua lingkungan atau Pak RT itu lebih jarang lagi, hampir gak ada bahkan setelah kematian mereka. Tapi yang namanya anak ini adalah modal. Modal untuk masa depan kita setelah wafatnya kita. Kesalehan dan kebaktian mereka itu bisa berpengaruh pada alam kubur dan alam akhirat kita. Jadi bagi orang beriman, anak-anak itu bisa bermanfaat dengan istighfar mereka dan juga dengan wakaf atau sedekah mereka atas nama kita. Taib, di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat afa tasaddaqu anha. Sesungguhnya ibuku mati mendadak, kata pria itu ke Nabi SAW. Ibu saya mati mendadak, dan saya kira, saya
Saya sangka kalau misalnya beliau bisa berbicara, pasti beliau akan bersedekah. Boleh dimaknai ibunya ini ketika hidupnya itu rajin bersedekah. Afa atasaddaqu anha, maka bolehkah aku bersedekah atas namanya? Kata Rasulullah SAW, na'am tasaddaq anha. Iya, bersedekahlah atas namanya dia, atas nama ibu itu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu disyariatkan walaupun atas nama orang lain, terutama orang tua. Ya, sedekah itu disyariatkan walaupun atas nama orang lain, terlebih orang tua kandung. Itu tetap disyariatkan karena Rasulullah SAW setelah mengatakan na'am, ya, beliau memerintahkan tasaddaq anha, perintah bersedekahlah atas namanya. Maka hal ini dianjurkan. Hal ini dianjurkan. Kemudian masalah istilah sedekah. Ya, sedekah itu ya sepertinya pernah saya bahas di sini. Sedekah itu sangat luas. Ya, sedekah itu sangat luas. Dan sedekah ada makna yang sangat luas. Ada makna yang lebih khusus dan ada makna yang paling khusus. Jadi ada 3. Sedekah yang makna sangat luas. Ya. Kemudian yang kedua, sedekah makna khusus, dan yang ketiga adalah sedekah yang lebih khusus lagi maknanya. Jadi ada 3 golongan sedekah. Ya. Sedekah yang paling luas maknanya itu sesuai sabda Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu terhitung sebagai sedekah. Ya. Ini makna pertama dari sedekah yang sangat luas. Namun di hadis ini bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi yang pertama, sedekah makna yang paling luas, yang sangat luas, yang sangat umum. Yang kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang ma'ruf, setiap hal yang baik secara syar'i itu terhitung sebagai sedekah. Contohnya kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu itu terhitung sebagai sedekah. Berarti senyum itu enggak memerlukan ibadah maliyah, ibadah harta, enggak perlu. Iya bagus, sambil ngasih senyum ya bagus. Tapi senyum saja itu sudah sedekah. Senyum di konteks yang benar, ya itu sedekah. Seperti tadi ibu-ibu ketemu dengan saudarinya, sapa, senyum, salam, maka menyapa itu sedekah. Karena menyapa itu masuk dalam idkhalus surur ala qalbi mu'min juga. Memasukkan kebahagiaan ke hati seorang beriman. Menyapa kan bikin enak hati gitu loh. Terus senyum, ini juga sedekah. Ya, kemudian salam, shake hand itu termasuk ma'ruf, hal yang baik dalam Islam itu termasuk sedekah. Maka ini menunjukkan dalam greeting saja kita sudah menunaikan 3 sedekah. Yaitu sedekah menyapa dengan kalimat, sedekah senyum, dan sedekah yaitu menggerakkan tangan untuk shake hand atau salam dan semisalnya, maka itu masuk sedekah. Ya. Ini sedekah dalam kriteria umum yang bukan dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Dia merupakan sedekah ilmu. Dia merupakan sedekah ilmu, sedekah ilmu. Ya, sebagaimana ini kajian saya mengutarakan ilmu, itu sedekah. Ibu-ibu bertanya misalnya nanti, kemudian saya jawab, itu termasuk sedekah juga dari saya. Dalam rangka umum, dalam makna umum. Ya. Jadi semua, kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Semua hal yang ma'ruf dalam Islam, semua hal yang dianggap baik oleh Islam, maka itu masuk dalam sedekah. Ya. Juga termasuk sedekah bahkan setiap sendi dari tubuh kita itu memerlukan perbuatan bersedekah. Dan sholat duha itu perwakilan dari semua itu. 2 rakaat saja udah cukup. Maka sholat duha pun terbilang sebagai sedekah secara umum. Ya, sedekah secara umum.
Menunjukkan orang buta mana jalan yang selamat, itu juga sedekah. Menunjukkan orang yang kebingungan cari alamat, kita tunjukkan ke alamat yang benar, itu juga sedekah. Jadi setiap kebaikan itu terhitung sebagai sedekah dalam Islam, dalam wajah umum. Itu makna sedekah yang paling luas. Ya, makna sedekah yang kedua. Sedekah secara khusus, maka ini adalah berkaitan dengan pemberian properti atau mal, harta. Pemberian properti atau mal, atau singkatnya pemberian harta. Nah, itu ya singkatnya. Ya, pemberian harta atau pengorbanannya dengan maksud mencari ridha Allah, itu sedekah secara khusus. Dan itu pun masih ada cabang-cabang istilahnya lagi gitu loh. Masih ada cabang-cabang lagi ya. Masuk ke dalamnya sedekah yang paling khusus yang nomor 3, itu masuk ke dalam nomor 2 ya. Dan nomor 2 dan nomor 3 masuk ke dalam nomor pertama gitu loh. Jadi nomor 2 tadi apa? Sedekah yang khusus itu apa? Memberikan harta atau berkorban dengan harta, itu sedekah. Ya, memberikan harta atau berkorban dengan harta itu termasuk sedekah. Ini khusus tapi umum, mencakup segala jenis sedekah harta. Tapi harus kita fahami ya, harta itu apa gitu dalam Islam. Harta itu apa sih dalam Islam? Gitu. Apa itu harta dalam Islam? Itu harus tahu. Kalau kita kan mikirnya harta itu adalah uang. Enggak cukup uang. Enggak cukup uang. Banyak hal. Selama itu kepemilikan bisa harta. Tapi kita lihat definisinya. Harta itu mal ya, dalam Islam, dalam fiqih adalah ainun mubahatun naf'i bila hajah. Ya, ainun mubahatun naf'i bila hajah. Paham enggak bu artinya, Bu? Paham enggak? Ainun mubahatun naf'i bila hajah. Paham Bu? Belum? Perlu diterjemahkan enggak? Ya. Kalau Ibu bilang enggak perlu, ya saya lanjut, enggak terjemahkan. Oke. Ain itu adalah barang, benda atau barang. Ya, benda atau barang. Ya, bisalah Anda katakan barang atau benda atau item, itu masuk semua. Ya. Benda, barang, properti, item masuk semua. Goods, ya, goods itu bahasa Inggris, artinya ya benda-benda gitu. Yang mana hal ini, benda ini mubahatun naf'i bila hajah. Properti yang boleh dimanfaatkan, bukan dalam kondisi hajat pun boleh. Boleh dimanfaatkan secara mutlak. Ini namanya mal. Saya ulangi, harta adalah hal, ya, benda, properti atau benda yang boleh dimanfaatkan secara syar'i, secara mutlak. Benda yang boleh dimanfaatkan secara syar'i, ya, dan secara mutlak. Benda yang boleh dimanfaatkan secara syar'i dan secara mutlak. Ya, jadi masuk ke kajian fikih ini, Bu. Tapi insya Allah bermanfaat buat semua dari kita. Jadi harta adalah ainun mubahatun naf'i bila hajah. Tapi saya terjemahkan supaya lebih dipahami oleh orang awam kita ini. Dia adalah suatu apa? Benda yang boleh dimanfaatkan secara apa? Syar'i dan secara mutlak. Apa maksudnya? Ini kan masih ngambang nih gitu. Jadi ain itu bukan mata arti sini. Ain itu adalah something gitu loh, sesuatu, benda. Benda di sini bisa offline, bisa online. Bisa offline, bisa online. Karena kekayaan manusia itu kan sekarang tidak mesti material yang konkret, ya enggak? Bisa secara virtual. Ya, kekayaan tuh kita sekarang punya kekayaan virtual. Contohnya apa yang di akun rekening ibu-ibu dan bapak-bapak? Itu kan harta nggak, Pak? Boleh saya tahu nggak di rekening ibu ada berapa duit sekarang? Nggak ya, rahasia ya.
Ya takutnya kalau ibu kasih tahu nanti saya open donasi lagi. Misal ibu punya di rekening ibu tabungan. Tabungan pribadi, misal 10 juta. Pertanyaan saya, ini harta ibu kan? Kalau bukan, kasih ke saya aja kalau gitu. Nggak diakuin dong berarti. Itu harta ibu bukan tuh, 10 juta. Harta. Tapi dia bersifat virtual. Ya, oke. Kemudian, misal, apalagi yang secara virtual. Ya, intinya tabungan itu virtual. Juga kemudian, ibu punya kartu tol atau kartu parkir. Tersimpan di dalamnya saldo kan? Itu kekayaan ibu kan? Kekayaan juga. Karena dari situ ibu bisa mendapatkan jasa atau servis. Kan gitu. Jadi apa yang ibu punya dari kartu itu dan isinya dari saldo itu kekayaan Anda. Itu harta bukan? Harta. Ya, sampai sini paham Bu ya? Kayaknya nggak paham nih. Belum paham. Sekarang ibu punya duit cash 1 juta. Itu harta bukan? Harta. Ibu misalnya ngasih ke saya 500 ribu, berarti ibu mengasih harta ibu ke saya, gitu kan ya. Sekarang ibu punya di rekening akun bank ibu, misal di BSI misalnya, ibu punya 10 juta rekening pribadi. Itu harta bukan? Harta. Milik siapa? Milik ibu sendiri. Terus ibu pengen menyisihkan dana untuk saya misalnya. Mungkin kesian ngeliat saya, udah Ustaz 1 juta misalnya. Berarti ibu telah memberikan harta ke saya enggak? Padahal kan tinggal pencet-pencet. Transfer selesai. Ini pemindahan kekayaan bukan disebutnya? Pemindahan kekayaan. Berarti itu harta. Ya. Nah, oke. Ini yang virtual. Kalau non virtual, offline, langsung, berarti kan berupa benda, cash. Ya, gitu. Begitu. Ya, ibu punya uang cash sekarang 1 juta, kasih cash 500 ribu, berarti itu harta yang telah disisihkan buat saya. Nah, harta ini, benda ini, sifatnya boleh dimanfaatkan. Apakah ada benda yang kita miliki nggak boleh dimanfaatkan? Ada. Ada. Jadi syaratnya harta itu harus boleh dimanfaatkan secara syariat, boleh dimanfaatkan dan mutlak boleh dimanfaatkan. Ya. Misal, ibu punya kucing, misalnya. Terus maaf nih, agak sedikit jorok. Kucing tersebut, ya, kucing tersebut, kemudian BAB, misalnya. Di salah satu pojokan di taman depan rumah. Dibiarkanlah BAB tersebut di musim panas sampai kering dia. Oke. Kemudian setelah kering, ibu ambil, pakai serokan sampah, terus ibu kasih tetangga. Oke. Tetangga kira-kira nerima nggak? Kenapa? Karena ini bukan harta. Memang ini benda, tapi apakah boleh dimanfaatkan? Ya nggak boleh, karena apa? Najis. Karena najis nggak boleh dimanfaatkan, gitu loh. Sehingga dia tidak disebut harta walaupun benda. Gimana Bu? Paham ya Bu ya? Ibu misalnya di rumah ada dapur. Punya dapur, ini punya rumah, punya keluarga lah gitu ya. Segala benda yang ada di sana properti keluarga. Berarti dimiliki, harta ya. Namun di bagian desk atau di bagian laci-lacinya itu kerap kali banyak apa? Kecoa. Maka ibu pun kemudian mengumpulkan kecoa-kecoa itu. Dan ibu kasih ke pemulung. Diterima nggak kira-kira? Kenapa? Enggak, kecoa nggak najis Bu. Najis secara hati iya mungkin, tapi secara fikih nggak najis. Karena nggak bermanfaat. Coba, buat apa? Kecoa manfaatnya apa Bu? Buat nakutin orang iya sih, tapi apa manfaatnya? Nggak ada. Digoreng nggak halal. Iya. Coba. Berarti dia bukan harta, walaupun ada di harta ibu gitu, di dapur. Oke? Apakah kecoa adalah harta properti ibu? Bukan. Karena tidak halal pemanfaatannya gitu loh. Oke? Ada juga yang baru boleh dimanfaatkan ketika ada hajat. Kalau nggak ada hajat nggak boleh dimanfaatkan. Contoh anjing peliharaan untuk menjaga ladang misalnya. Atau anjing pemburu. Anjing pemburu
Ini memang benda, sesuatu, binatang bahkan. Tapi tidak halal kita pakai anjing, kita pelihara anjing nggak boleh asalnya, kecuali jika ada hajat seperti itu, berburu misalnya. Taib. Pertanyaannya, anjing ini harta bukan? Bukan. Makanya jual beli anjing tidak sah. Ya, jual beli anjing tidak sah. Penyewaan anjing juga tidak sah. Nggak boleh, karena anjing itu bukan harta secara mutlak. Dia hanya boleh dimanfaatkan ketika apa? Ketika butuh untuk keperluan penjagaan, keperluan berburu, itu baru boleh di dalam Islam. Kalau nggak ada kebutuhan yang penting, maka hukum asalnya tidak boleh. Oke, jadi itu adalah harta. Sekarang yang ibu punya dari tas, apapun brandnya, ya itu harta bukan? Harta. Mau dia KW, mau dia palsu, tetap harta. Karena apa? Pemanfaatannya boleh. Kalau ibu kasih tas ibu ke pemulung, maka ini termasuk memberi atau bukan? Sedekah bukan? Sedekah. Nah, sedekah itu adalah memberikan harta. Ya. Dan berkorban dengannya, itu sedekah. Pada umumnya gitu sedekah. Maka kalau ibu sedekah kecoa, ini bukan sedekah namanya. Ya. Ibu ngasih ke seseorang, ini anjing saya buat kamu saja, ini juga bukan sedekah. Karena ibu memberi sesuatu yang bukan harta. Gitu Bu ya? Begitu. Nah, taib. Itu makna sedekah yang khusus memberikan harta. Di bawahnya nanti ada macam-macam, lebih khusus lagi. Sedekah ada juga yang berupa hadiah, ada. Sedekah ada juga yang berupa wakaf, ada. Sedekah ada juga yang berupa nafkah, ada. Gitu. Ini lebih khusus lagi. Ya. Ada tadi yang pertama, sedekah berupa apa tadi yang pertama? Hadiah ya. Hadiah. Apa bedanya hadiah sama nafkah, Ibu? Hadiah sama nafkah apa bedanya? Hah? Nafkah itu sesuatu yang memang disyariatkan, ya, dengan adanya kewajiban atau anjuran untuk disalurkan pada, ini apa, nafkah ya? Itu harta yang diberikan, sesuatu yang dianjurkan ya, pemberian ya, pada pihak yang diwajibkan atau dianjurkan secara syar'i. Ini maksud dalam nafkah. Nafkah itu pemberian harta yang dibutuhkan dan dianjurkan atau diwajibkan oleh syariat, seperti suami ke istri nafkah, suami ke anak nafkah, suami ke orang tua kandungnya yang membutuhkan juga nafkah. Ya. Suami ke cucunya dari arah dia, ke cucunya yang sudah yatim atau piatu, itu juga masuk nafkah. Suami ke pembantunya itu juga nafkah. Tapi kalau pembantu lebih ke bayar, bukan nafkah. Beda. Membayar itu bukan menafkahi. Beda kan? Sekarang maaf nih, kalau misalnya majelis ta'lim menyewa tempat ini menafkahi pegawai atau membayar? Beda kan? Beda. Membayar. Nafkah itu tidak ada akad. Membayar berarti ada akad. Paham ya Bu ya? Menafkahi itu tidak ada akad nafkah, tidak ada. Tapi membayar berarti ada jual beli di situ. Sekarang kalau misalnya suami menafkahi seorang istri, apakah karena ada akad jual beli? Tidak. Ya ada akad nikah, iya, makanya jadi nafkah. Tapi bukan akad jual beli. Misal setiap pekan menafkahi, suami nafkah pekanan misalnya. Tiap hari Ahad ngasih ke istrinya 1,5 juta, 1,5 juta. Apakah setiap hari Ahad itu suami berakad sama istrinya? Ya enggak. Ini nafkah pekanan deh, itu 1,5. Ini nafkah pekanan, ya. Ini nafkah. Tapi kalau bayar, ya bukan bayar namanya ini. Ya beda. Nah,
Yang sedekah yang mana? Yang nafkah atau yang bayar? Nafkah itu sedekah. Bayar itu sedekah bukan? Bukan. Iya, yang nggak bisa dong Bu. Ibu misalnya beli ricis misalnya. Ya, totalnya berapa? Gitu kan? Atau ibu tanya. Kata pegawainya, oh totalnya 230.000. Ya udah nih, saya sedekah kepada Anda 230.000. Ya enggak, ini bukan sedekah. Ini bayar. Orang itu akan merasa terhinakan. Emang saya apa disedekahin gitu. Saya kan nggak minta-minta. Ini memang kewajiban untuk ditunaikan. Itu sedekah beda sama bayar. Ya, nafkah beda sama bayar. Taib. Ya, jadi ketika ibu membayar ongkos bis, itu bukan berarti ibu sedang menafkahi sopir bis, bukan. Ya, ngapain dinafkahin gitu kan? Taib. Ada juga hadiah, beda sama nafkah. Hadiah ini adalah pemberian mutlak dengan tujuan menyenangkan hati yang diberi, itu hadiah. Ya. Hadiah adalah pemberian harta secara mutlak dengan tujuan menyenangkan hati yang diberi. Gitu. Adapun kalau nggak ada tujuan itu, maka itu masuknya ke hibah. Masuknya ke hibah. Bedanya hadiah dengan hibah apa? Hadiah itu ada tujuan untuk menyenangkan hati orang yang diberi hadiah. Adapun hibah itu tanpa tujuan itu. Gitu, Bu. Ya. Itu bedanya. Misal, kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai satu sama lain. Berarti tujuan memberi hadiah itu supaya apa? Supaya senang itu orang yang diberi, gitu loh. Adapun kalau hibah, nggak ada tujuan itu. Misal, ibu lagi ujian bersama ibu-ibu lain, pendaftaran apa misalnya, ya. Ada ujian tertulis, ibu bawa pulpen 3. Samping ibu lupa bawa pulpen, waduh, saya nggak bawa pulpen nih. Terus ibu ngeliat, wah samping nggak bawa pulpen, udah, nih saya ada 3 nih, pilih yang mana, ambil aja buat kamu, gitu. Ini hadiah atau hibah? Hibah. Karena tujuan kita ya udah ambil sok, ambil aja udah. Saya nggak merasa penting pulpen ini, udah ambil aja nggak apa-apa. Atau dia minjem dulu, minjem ya Bu, ya saya pinjemin. Pas dia mau balikin, udahlah buat kamu aja, pulpen doang nggak apa-apa. Ini hibah atau hadiah? Hadiah. Afwan, hibah. Afwan, salah. Ya. Hibah. Bedanya dengan hadiah apa? Bedanya di adanya niatan. Kalau hadiah itu emang pengen nyenengin orang yang dikasih hadiah. Ada tujuan itu. Atau minimal bukan nyenengin, minimal untuk menetralisir hatinya misalnya. Misal ada seseorang yang hasad sama kita, tetangga lah gitu, kesel sama kita, hasad gitu. Ya. Karena mungkin kita punya mobil, dia belum misalnya. Untuk menghangatkan hatinya atau mendinginkan hatinya yang tadi panas, kita kasih dia mobil. Ini hibah atau hadiah? Hadiah. Jarang ada orang ngehibahin mobil tuh, jarang. Iya, kehebatan itu kalau mobil dihibahin gitu. Ya gitu bedanya. Ya. Ya. Itu ya, sampai sini insyaallah paham ya. Nah, mana yang bernilai pahala? Dari sedekah, nafkah, hadiah, hibah. Yang berpahala yang mana? Semuanya kecuali hibah. Hibah ini sesuatu yang nggak kepikiran untuk nyari pahala biasanya. Tapi kalau hibah di sini ada niatan mencari ridha Allah, maka insya Allah ini hibah yang berpahala. Dia emang nggak cuma ngasih pulpen doang, bantu doang, udah ada ini pulpen buat antum aja gitu. Nggak ada pengenan untuk membuatnya senang atau enggak, cuman dia pengen semoga dengan ini Allah akan tolong saya pada suatu saat. Ini hibah memang, tapi ada pahala juga gitu loh. Oke? Jadi sedekah berpahala. Hadiah berpahala. Nafkah, apalagi itu nafkah yang memang wajib, maka itu berpahala. Gimana Bu? Sampai sini paham Bu ya? Paham. Kalau suami, nih suami,
Menafkahi ibu misalnya dalam 1 pekan 1,5 juta, berarti kan dalam 4 pekan 1 bulan berapa? 6 juta ya. Itu untuk makan, minum, dan kebutuhan rumah tangga lah ya. Ini namanya nafkah atau hadiah, Bu? Nafkah. Masuk sedekah enggak? Masuk sedekah. Iya, sedekah yang wajib oleh suami untuk istri dan anak-anak. Nah, di luar dari itu, misal ya tiba-tiba suami ngasih ibu sepeda motor NMAX misalnya. Ini buat kamu, Dek, misalnya. Atas nama kamu nggak apa-apa. Ini buat kamu. Ya. Seneng nggak ibu? Ya seneng lah, ya kan? Seneng banget. Kecuali kalau dikasih legenda yang butut baru nggak seneng. Udah banyak sarang laba-laba baru. Nah, dikasih NMAX baru, berapa harganya? Berapa sih NMAX berapa? 40 juta kan? 30-an. Oke. Baru cash tunai, nggak ada tunggakan. Masya Allah. Dah tinggal urus aja suratnya, dah buat kamu. Ini masuknya ke nafkah atau hadiah? Seneng langsung ke hadiah, gitu. Ya, oke? Hadiah. Dan ini termasuk sedekah bukan? Sedekah juga. Hadiah itu termasuk sedekah, Bu. Ya, hadiah itu sudah termasuk sedekah. Gitu. Ini hibah bukan? Bukan hibah. Karena pasti suami itu ngasih Anda NMAX pasti ada tujuan untuk menyenangkan hati Anda. Ya. Begitu ya. Itu bedanya. Kalau sedekah lebih umum lagi. Nah, sekarang si ibu yang wafat ini di zaman Nabi itu zahirnya selagi hidup itu rajin ngasih orang, rajin sedekah. Sedekah baik berupa hadiah atau sedekah berupa nafkah atau ngebantu dan seterusnya. Maka bolehkah aku bersedekah atas nama beliau? Boleh. Sedekahlah, kata Nabi SAW, atas nama beliau. Taib. Sekarang, sedekah atas nama orang tua itu sesuatu yang dianjurkan. Dan itu ada beberapa model. Bisa dengan cara hadiah, ya, bisa. Bisa dengan cara murni sedekah untuk membantu, ya. Sedekah untuk membantu seperti membantu pembangunan masjid dan seterusnya, ya. Atau membantu yatim piatu, fakir miskin. Ini saya berikan bantuan 5 juta untuk panti asuhan atas nama ibu saya almarhumah. Ini maknanya sedekah bukan? Sedekah. Bisa juga dimasuk ke hadiah juga bisa, sama lah. Tapi ini berpahala. Boleh dengan niatan untuk almarhumah. Taib. Ada yang ketiga wakaf. Wakaf. Ya. Adapun kalau wakaf ini beda dengan nafkah. Wakaf termasuk sedekah, tapi beda dengan hadiah. Wakaf itu bukan hadiah dan bukan pula nafkah. Wakaf itu adalah tahbisul asl wa tasbilul manfaah. Wakaf adalah menetapkan modalnya, asalnya, menetapkan akarnya dan mengembangkan manfaatnya. Yang menetapkan akarnya dan apa tadi yang bahasa kita? Mengembangkan atau menyebarkan manfaatnya. Jadi wakaf ini nggak bisa berupa uang diwakafkan. Karena uang akan habis. Jadi syarat wakaf, sesuatunya itu tidak habis. Nih saya wakafkan uang ini, nggak bisa. Anda boleh ngasih uang, tapi harus berupa nanti sesuatu yang konkret dan bisa ditetapkan. Contoh buku, contoh sumur, contoh kelas, contoh lantai. Ya itu bisa diwakafkan. Tapi kalau misalnya mewakafkan air, ya nggak bisa. Kenapa? Ya bakal habis diminum. Saya wakafkan air ini, waduh diwakafin berarti jangan diminum dong. Biar tetap ada. Ya makanya nggak sah. Ya kan?
Jadi mewakafkan itu syaratnya benda atau properti yang diwakafkan itu sifatnya konkret dan memang atau manfaat yang konkret dan memang akan terus ada gitu loh. Mewakafkan laptop, mewakafkan komputer, mewakafkan kipas angin atau AC itu bisa nggak? Bisa. Dan manfaatnya disebar, bermanfaat untuk orang yang diwakafkan atau pihak atau sekolah yang diwakafkan padanya. Mewakafkan tanah masjid bisa, mewakafkan bangunan masjid bisa. Tapi kalau mewakafkan aqua untuk masjid, ini masuk bukan wakaf, masuknya sedekah. Sedekah umum. Gitu. Mana yang lebih berpahala? Allah lebih tahu. Cuman umumnya wakaf ini lebih berpahala karena penggunaannya itu bisa repetitif dan berulang. Betul? Iya, insya Allah begitu. Ibu kalau mau mewakafkan mesin air untuk masjid bisa nggak? Bisa. Repetitif? Iya, berguna. Tapi kalau ibu wakafkan air, ini bukan wakaf namanya. Sedekah. Ibu bawa gentong air, nih saya wakafin. Tapi itu bakal habis gak? Bakal habis. Kecuali kalau ibu wakafkan gentongnya. Masalahnya masjid mana yang butuh gentong? Gitu loh. Gitu ya Bu ya? Sampai sini paham gak Bu? Bisa gak kita sedekah atas nama orang tua? Bisa. Bisa nggak kita wakaf atas nama orang tua? Bisa. Nah sekarang, misal ada majelis ta'lim. Ya. Misal ada seorang dari kita pengen berbakti sama almarhumah ibu, ya. Saya mau sedekah aqua buat semua yang hadir di majelis ta'lim atas nama ibu saya almarhumah. Sah nggak sebagai sedekah? Sah. Kalau dia bilang, saya wakafkan air aqua untuk semua peserta kajian, bermanfaat insya Allah. Ini ngomongnya wakaf, tapi hakikatnya bukan wakaf, melainkan apa? Sedekah. Bermanfaat gak? Pahalanya yang balik gak? Ngalir gak ke orang tua? Ngalir, tapi cuman sampai selesai ini minum, ya udah sampai situ pahalanya. Adapun untuk wakaf, misal, saya pengen supaya lebih bermanfaat, berulang manfaatnya, saya beli buku Ada Apa Setelah Mati sejumlah 30 pieces. Dan saya wakafkan untuk semua dari peserta kajian supaya setiap Rabu keempat semua bawa buku dan belajar. Ini masih lama nih, kira-kira masih mungkin 5 tahun lagi kita khatam. Ya. Jadi selama 5 tahun itu dipelajari, itu pahalanya balik gak ke ibu almarhum? Iya. Ini yang disebut wakaf. Konkret. Tetap ada tuh modalnya itu buku dan manfaatnya terus ada tersebar. Itu yang namanya wakaf. Karena buku kan nggak habis, Pak. Kecuali kalau ibu-ibu makan buku ini, habis dia. Ya kan? Oke, sampai sini paham ya Ibu ya? Nah, kalau untuk almarhum atau almarhumah kita mau sedekah, boleh sedekah seperti air, makanan. Ini kalau misalnya dengan wakaf, wah kalau wakaf berarti ini jangan dimakan ini. Biarin aja, ya pahalanya sampai mana dong berarti kan kurang, ya nanti basi mubazir. Maka sedekah makanan bisa, ya. Tapi kalau misalnya wakaf bendanya kudu konkret, ya. Tapi misalnya untuk menyewa ruangan ini sekali pertemuan 1,5 jam di duha ini, misal saya nggak tahu berapa, misal 1,5 juta misal. Menyewa ruangan ini. Baik. Pertanyaan saya, penyewaan ruang ini merupakan, ini ada ibu yang udah pakai duit saya aja. Ini sedekah atau wakaf? Sedekah. Kenapa? Karena manfaatnya berhenti sampai jam 10:30 nanti. Paham ya Ibu ya? Adapun kalau ternyata ya orang ini muhsinin ini saya beli ruangan ini. Dan saya peruntukkan, saya wakafkan untuk pengajian dan majelis ta'lim, tahfidz, tahsin. Silakan. Makanya gimana? Wakaf, wakaf karena asalnya yaitu akarnya atau modalnya ada terus, dimanfaatin terus, gitu. Itu bedanya ya. Udah paham ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Jadi itu nanti kalau misalnya mau berbuat baik pada orang tua kita, almarhum atau almarhumah, kalau untuk wakaf kayak gitu caranya. Ya. Taib.
Kita lanjut ke yang keenam. Di antara yang bermanfaat untuk alam kubur kita dan juga untuk akhirat kita adalah doa dan istighfar dari kaum muslimin. Doa dan istighfar dari kaum muslimin. Terutama dari anak pastinya. Itu lebih Masya Allah lagi. Ya. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Saya mau bikin status dulu, Bu. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, beri ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Ini juga bermanfaat untuk kita dan untuk kaum muslimin yang kita doakan. Ada salah satu spot di sholat kita, doa yang mana doa ini bisa masuk ke seluruh kaum muslimin dari awal dulu sampai sekarang. Ayo, doa apa? Ayo, Bu. Di dalam sholat, bukan sapu jagat. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, Bu ya. Enggak, itu buat diri kita. Enggak, ini buat muslimin. Allahumma fir lana wa lil walidina, bukan. Itu untuk orang tua. Apa? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah lanjutin. Ada nggak, Bu? Besok. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Apakah kita harus sholat dulu baru ketemu? Ayo sok sholat aja dulu biar nanti ketemu tasyahud akhir ya. Tahiyat terus assalamualaikum ya nabi warahmatullah. Ayo gimana? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin gitu ya. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Itu dari zaman Nabi Muhammad, bahkan dari zaman Nabi Adam, semua yang berislam yang saleh itu dapat doa dari kita di salat kita. Itu berefek itu. Juga kalau baca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, itu juga bisa. Iya, jadi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Itu juga berefek insyaallah. Itu kan minta keselamatan dari azab buat diri kita dan juga buat hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, orang-orang muslimin dari mana-manapun, dari manapun. Ya. Itu juga insyaallah bermanfaat, ya. Yang ketujuh, perjalanannya dalam jihad fisabilillah. Kata Rasulullah SAW, ya, ini diantara hal yang dapat bermanfaat untuk akhirat setelah mati kita. Perjalanan, ya, dalam jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fisabilillah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'man min fitnatil qabr. Di sini salah, ini terjemahannya bukan perjalanan, ya. Saya ulangi nanti. Setiap orang yang telah meninggal maka amal perbuatannya ditutup, yaitu selesai. Dia selesai beramal dah. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan murabit fi sabilillah. Murabit itu apa? Melakukan ribat. Ribat itu perbuatan penjagaan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ribat itu menjaga pasukan-pasukan. Dia kadang menjaga perbatasan supaya tidak dilalui oleh musuh. Itu risikonya besar. Dan dia nggak boleh tidur di jam kerjanya, di jam penjagaannya. Ini ribat.
Tapi ribat ini harus fi sabilillah, bukan karena hanya menjaga perbatasan wilayah karena kenegaraan saja, bukan. Tapi ribat di sini dalam rangka jihad fi sabilillah. Ya, tapi itu tidak kita amalkan sekarang. Ya, hanya ketika ada peperangan yang secara syar'i sah sebagai perang, kemudian tentara atau pasukan ada yang ditugaskan untuk menjaga posko-posko keamanan, maka masuk ke dalam ini ribat. Kalau misalnya dia mati sebagai seorang murabit yang menjaga pasukan-pasukan yang membela agama Allah dan Islam, maka akan mendapatkan amal perbuatannya selalu bertambah, setelah wafatnya bertambah terus hanya sampai hari kiamat. Tanpa dia harus beramal, ditambah terus tuh amalannya. Dan juga ia diselamatkan dari fitnah qabr. Jadi orang yang dia yaitu menjaga pasukan Islam di medan perang dan dia mati karena itu, dia akan selamat dari pertanyaan di kubur. Artinya tidak ada pertanyaan man rabbuk, enggak ada ujian itu lagi, khalas. Karena dengan dia menjaga pasukan Islam, itu sudah membuktikan bahwa dia bersungguh-sungguh keislamannya. Bahkan orang yang mati syahid di medan perang yang syar'i, Nabi SAW mengatakan, kafa bibariqatis sayfi fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang dia lihat ketika perang, itu sebagai ujian. Artinya, menggantikan fitnah kubur. Ya, kita kan mungkin kalau lihat perang cuma lewat TV, Pak, Bu. Tapi kalau langsung di medannya, itu ngeri. Hanya orang yang Allah Ta'ala berikan keberanian padanya dan niat yang baik. Kan kilatan pedang yang kelihatan itu kan kita tuh membuat kita kicep loh kalau nggak biasa perang. Ngeri gitu loh. Kilatan pedang, sabetan gitu loh. Kalau kita kan paling lihat di film-film, ya film namanya juga gitu loh. Tapi ini berkilat di depan mata gitu loh. Dan kita berusaha melawan kilatan-kilatan pedang itu. Maka orang ini kalau dia ikhlas, maka di alam kuburnya insya Allah tidak perlu lagi adanya ujian-ujian kubur, melainkan langsung Allah Ta'ala berikan yang terbaik di kuburnya. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Taib. Diselamatkan dari fitnah kubur. Taib. Ibu-ibu sampai sini ada pertanyaan atau tidak, Bu? Saya khawatir nanti sekali penanya, 2 kali banyak yang panjang jawabannya. Jika ada pertanyaan mungkin tentang yang dibahas atau di luar dari yang dibahas, itu dipersilahkan. Saya kasih waktu sampai habis waktunya. Ayo. Tidak ada? Kalau tidak ada saya tunggu. Silakan tanya kalau ada pertanyaan. Pakai kertas. Boleh langsung, kalau mau boleh langsung silakan. Kertas boleh. Ya. Atau pakai kertas kemudian ini sendiri, baca sendiri gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya. Bila pedagang saya tanya modalnya berapa? Modalnya 500.000 kata dia. Ya sudah, kalau begitu saya ganti ya modalnya dan sekarang jualan empok. Jualan empok. Jualan empok modalnya dari saya. Tolong kembangkan jualan itu, mudah-mudahan lancar dan banyak untungnya. Amin. Hanya saya punya pesan dari keuntungan modal tersebut agar sebagian disedekahkan kepada yang membutuhkan, terserah berapa besarnya. Dari hal tersebut di atas termasuk wakaf atau sedekah, dan langkah tersebut baik atau tidak bila dilanjutkan? Baik. Jadi ibu ini mungkin bertanya, ini ibu ini kisahnya begini. Seorang ibu di sini dia melihat pedagang, gitu kan. Sepertinya beliau pengen investasi, gitu ya. Tapi investasi dengan adanya klausul sedekah ke depannya. Nah,
tanya modalnya berapa, anggap aja nih Anda nggak tahu, saya nggak tahu nih siap apa komoditinya, apa barangnya, apa misal nasi uduk ya, oke, nasi uduk ya. Ibu nanya ke seorang pedagang nasi uduk ya, bu nasi uduk, bu, ibu dagang ini berapa sih modalnya gitu. Oh, saya modalnya mah kisaran 500 dapat nih untuk semua nasi, tempe, buat minyaknya, buat ini semua modal 500 ribu lah gitu. Oke, bu bisa nggak mulai sekarang saya investasi di ibu, saya modalin. Ya, saya modalin deh. Ini saya ada uang 500 ribu. 500 ribu ibu pegang buat modal ke depannya. Jadi mulai besok ibu pakai aja duit ini. Paham ya bu ya? Ibu paham gak bu? Adapun laba ibu yang hari ini nih, udah buat ibu aja. Saya pengen ibu membuka lembaran baru ya, buka lembaran baru, yaitu pakai aja uang saya. Adapun uang ibu yang sekarang ini dari balik modal dan untungnya itu udah ibu buat apa kayak gitu, buat nikmatin aja. Ibu sekarang mulai besok tolong dagang pakai uang dari saya. Ini setuju apa enggak? Harus ridho ini. Kalau beliau enggak ridho, enggak bu, ya, maaf mum, saya pakai uang saya aja lah. Saya enggak perlu gitu. Gitu ya. Saya enggak mau terkait dengan orang gitu kata dia. Kalau emang itu enggak boleh kita paksa. Oh ya udah. Berarti dia enggak mau dagang pakai modal dari uang kita. Tapi ibu bilang ke dia, bu gini, tenang bu, enggak, insya Allah ibu bakal tenang, semua baik-baik aja. Cuman gini, 500 ribu ini ibu kelola, jadi nasi uduk, tempe goreng, tahu goreng dan seterusnya, ya. Dan ibu ini jualan di pagi hari, ntar kan ada laba harian tuh, ya. Ibu kumpulin tuh labanya berapa sehari, labanya misalnya laba bersih ya, laba bersih misalnya sehari misal 100 ribu ya, misal saja ini laba bersihnya 100 ribu. Nanti kan seminggu ibu kumpulin 100 ribu itu, jadikan kisaran berapapun labanya lah gitu, misal 700 ribu dalam satu minggu. Nah buat saya ratio atau nisbat persenannya bolehlah 30%. Buat ibu 70%. Gitu Bu ya. Buat ibu 70%. Berarti kalau seminggu 700 ribu, ibu dapat sekian ratus, saya 30% dari 700 ribu itu. Kira-kira berapa tuh? 200 ribuan lah gitu. Nah yang buat saya, ibu sedekahin aja. Gitu kan? Ibu sedekahin aja ke fakir miskin atau orang yang butuh. Jadi saya tuh sebenarnya memang saya dapat persenan, tapi bagian saya buat sedekah aja Bu. Apakah ini ternilai sedekah? Iya, ini ternilai sedekah. Jadi ibu itu dia dapat untung 70% dari laba bersih seminggu. Nah sisanya 30% kita nitip ke dia untuk serahkan uang 30% itu laba ke fakir miskin. Ini pahalanya ke siapa? Pahalanya ke kita. Gitu loh. Nah ibu itu dapat pahala nggak? Dapat pahala sebagai pengantar kebaikan. Begitu. Apakah termasuk wakaf? Bukan wakaf ini. Ini masuknya sedekah. Ini masuknya sedekah. Kecuali dari 300 ribu itu, dari 30% itu, ibu niatin wakaf untuk membelikan buku pelajaran untuk yatim piatu misalnya, maka ini wakaf. Tapi kalau untuk sesuatu yang dihabiskan oleh fakir miskin, maka ini sedekah. Dan langkah tersebut termasuk baik atau tidak? Baik, dilanjutkan selama tukang nasi uduk itu ridho dengan investasi ibu. Begitu Bu ya. Ini masuk dalam fikih muamalah ya. Begitu. Mudah-mudahan paham ibu yang bertanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sedekah ke orang tua apakah harus disebut namanya? Tidak harus. Karena niatan itu ada di hati, nggak harus di lisan. Maka sedekah, hibah, hadiah, hukum asal fikihnya tidak harus disebutkan
kecuali jika memang harus melalui birokrasi resmi. Ya, maka ini harus disebutkan. Harus dengan akad resmi, maka harus disebutkan. Maksudnya akad resmi yang melazimkan penyebutan atas nama siapa. Ya, begitu. Ya, apa? Contohnya apa, Bu? Contohnya wakaf tanah. Ya. Atau wakaf lainnya gitu, yang memang harus ada nama. Contohnya juga hewan kurban. Atas nama orang tua almarhum misalnya atau almarhumah. Ya. Maka walaupun gak harus sih sebenarnya, ya bismillah, boleh disebutkan atas nama almarhumah fulan misalnya. Itu boleh. Kalaupun luput atas nama itu, tetap sah dia sebagai atas nama fulan atau fulanah. Ya, tetap sah. Cuman kan supaya bisa terbedakan antara kambing sedekah atas nama orang lain atau kambing lainnya gitu. Nah, kalau misalnya dari pihak pemerintah mengharuskan penyebutan nama, maka kita harus sebut namanya. Ya, harus sebut namanya. Apa contohnya? Wakaf. Apa? Wakaf masjid misalnya. Ya. Wakaf masjid ini kalau pakai nama kita misalnya, ya, itu nanti khawatirnya kita yang akan kena misalnya. Misal saja ya. Tapi kalau pakai nama orang yang sudah wafat, ya mungkin inilah kenyataannya memang harus kita sebutkan dan tidak ada yang menggugat nanti ke depannya karena ini pakai nama orang yang sudah wafat dan memang kenyataannya begitu. Ya, ini diantaranya. Tapi pada asalnya segala sedekah dan segala wakaf ataupun zakat itu tidak harus pemilik atau atas namanya tidak harus disebutkan. Yang wajib saja seperti zakat, ibu itu tidak harus menyebutkan, bahkan tidak harus menyebutkan ini zakat. Ya. Begitu. Contoh, ibu misalnya punya usaha yang besar. Dan zakat yang dikeluarkan dari 2,5% dari hasil laba usaha dan modal tersebut, misalnya 5 juta rupiah. Nah, ibu cari fakir miskin. Ketemu fakir miskin, Bu, ini ada 5 juta. Apakah harus ibu kemudian nyebutin, ini 5 juta zakat ya untuk fakir miskin? Harus gak? Enggak harus. Enggak harus. Ibu kasih, ini 5 juta, Bu, ada rezeki buat ibu. Udah, Allah lebih tahu niatan kita zakat. Yang wajib saja tidak harus disebutkan apa ibadahnya. Zakat atau sedekah harus disebutkan. Apalagi kalau cuma sebatas nama. Tidak harus disebutkan. Tetapi ketika itu ada maslahat yang lebih baik. Misal, ibu pengen berbakti sama almarhumah ibu antum. Ibunya ibu ya. Pengen bakti. Maka, misal ibu pengen sedekah. Ya, sedekah. Ibu pesen di akikahan, di apa yang suka motong kambing itu. Pesen dong nasi box 100 pieces. Untuk satu kambing, saya pesan berapa harganya? Oh, harganya 3 juta, Bu. Oke. Nanti di 3,5, Bu. Ya udah, di box ya. Ya di box. Tolong tulis atas nama almarhum fulanah misalnya, binti fulan. Boleh enggak? Boleh. Apalagi dengan niatan supaya orang-orang mendoakan. Boleh enggak? Boleh. Cuman hal ini enggak boleh diikat dengan hari tertentu, momentum tertentu. Enggak, jangan, itu nanti jadi bid'ah. Misalnya 40 harian, haulan, itu jangan, itu tradisi yang nanti jadi bid'ah. Tapi ibu pengen aja berbakti gitu aja. Itu bisa seperti itu. Ini adalah atas nama ibu saya, sedekah atas nama ibu saya. Siapa tahu dengan ini ibu saya didoakan oleh orang-orang yang mendapatkan jatah nasi box ini. Gitu, itu boleh seperti itu. Namun tidak harus. Ya. Kalau kosong gitu aja, nggak ada nama ibu kandung, udah ngasih aja, nggak ngomong juga, udah ini ada rezeki. Tapi kita niatkan ke Allah, ini pahalanya ngalir ke almarhumah, itu juga sah, itu juga boleh. Jadi tidak harus disebutkan. Begitu Bu ya? Ya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya piaraan kucing, apa itu termasuk harta? Satu, kemudian diberikan pada orang lain, apakah itu termasuk sedekah? Enggak, hadiah. Karena kucing itu bukan harta. Iya. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang jual beli kucing. Ini menunjukkan bahwa kucing bukan komoditi jual beli. Walaupun ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang diharamkan jual beli kucing adalah kucing yang umum. Kucing kampung. Adapun kucing yang khusus, yang beda treatmentnya, maka ini boleh kata sebagian ulama. Tapi yang lebih sahih adalah mau dia kucing kampung ke, mau kucing kota ke, anggora ke, bulu gimana, mau kayak macan ke, itu kembali ke keumuman hadis larangan jual beli kucing. Maka kucing itu bukan harta karena dia dilarang diperjualbelikan. Ya, hal-hal yang dilarang diperjualbelikan pada asalnya bukan harta. Ya, walaupun kucing manfaatnya ada, iya, manfaatnya menghibur kita. Iya. Ada manfaatnya, tetapi itu bukan hal yang boleh dijadikan komoditi jual beli. Nah, kalau kita berikan kucing itu kepada orang lain, jatuhnya bukan sedekah. Karena sedekah itu dengan harta. Jatuhnya apa ini? Hadiah. Karena pengen nyenengin orang gitu loh. Tapi bukan dengan harta, bukan dengan harta yang bisa dijual belikan, bukan. Ini buat kamu, ya, hadiah. Ya. Gitu Bu ya. Hadiah. Dapat pahala enggak? Dapat. Dapat pahala yaitu memberikan kebahagiaan atau kesenangan di hati orang lain. Kalau memang orang itu memang suka atau nerima. Gitu. Kedua, bolehkah jual beli kucing? Nah, ini yang ditanyakan. Ya enggak boleh. Ada larangannya dalam hadis Nabi SAW. Walau kucing itu bagus seperti Anggora, Persia. Iya, walaupun kucing Arab sekalipun, ya. Kucing mana kek, ya. Kucing-kucingan, ya. Kecuali kucing-kucingan. Kucing bohongan gitu, boneka kucing. Itu boleh kalau bonekanya untuk anak kecil, terutama anak perempuan, mungkin baru boleh itu. Karena itu bukan kucing yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Adapun kucing hidup, makhluk hidup, maka mau dia sebaik apapun, yang sahih adalah tetap tidak boleh memperjualbelikannya. Memberinya sebagai hadiah boleh, tapi memperjualbelikannya tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak, Ibu-ibu? Fadhal. Silakan. Ya. Muqamat. Bismillah. Baik. Iya, Bapak bertanya kalau kita enggak sholat qabliyah zuhur karena waktu mepet, maka diqadha di setelah sholat zuhur. Apakah digabung dengan ba'diyah? Ya enggak digabung, maksudnya terpisah dua rakaat kan. Tapi maksudnya adalah nanti setelah sholat zuhur kan zikir. Setelah itu apakah Bapak sholat qabliyah dulu sebagai qadha atau sholat ba'diyah dulu baru qabliyah gitu kan maksudnya ya? Keduanya boleh. Mau yang metode apapun boleh. Mau ba'diyah dulu, niatan ba'diyah dulu. Kemudian baru qadha salat qabliyah 4 rakaat. Gitu, boleh. Kalau ternyata salat qabliyah tadi sudah 2 rakaat tapi 2 rakaatnya nunda karena waktu mepet, maka berarti 2 rakaat saja setelah ba'diyah atau sebelum ba'diyah itu bebas. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengqadha salat qabliyah di setelah sholat asar. Karena apa? Karena beliau punya tamu. Ada tamu dan beliau sibuk dengan tamunya. Dan ini kesibukan yang berupa uzur. Iya, kita kan kadang kalau misalnya ada tamu, ya kita mempersingkat sholat, bahkan kita nggak sempat ba'diyah kadang-kadang gitu kan. Maka boleh kita qadha di waktu yang ba'da asar misalnya, karena ada uzur tadi nggak bisa. Rasulullah pernah melakukannya dan itu hadis sahih. Begitu. Jadi qadha salat itu kadang boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Walaupun bukan salat wajib. Saya kasih contoh. Ya. Ada kondangan ibu-ibu? Atau tamu pengajian?
acara lain ya. Ya nunggu kita selesai mungkin. Contoh lain, Rasulullah SAW sholat jadi imam sholat subuh. Ya, di belakangnya kan makmum para sahabat. Nah, selesai sholat subuh, Rasulullah kan memutar diri menghadap ke para sahabat, ya kan? Kayak biasa imam-imam. Tiba-tiba setelah sholat subuh selesai, ada seorang sahabat yang kemudian sholat mau diri lagi mau sholat gitu loh. Maka kata Nabi SAW, sholat subuh 2 rakaat saja, udah nggak usah nambah-nambah lagi. Maka kata seorang sahabat itu yang mau sholat lagi itu, ya Rasulullah, saya tadi belum sholat qabliyah subuh. Ya, oh ya udah kalau gitu silakan. Berarti kan dia ingin mengqadha sholat qabliyah subuh di luar waktunya. Dan setelah sholat subuh kan nggak ada sholat sampai syuruk. Itu kan waktu terlarang untuk sholat apapun gitu loh. Berarti boleh mengqadha sholat baik itu fardu maupun sunnah, mengqadha sholat walaupun di waktu terlarang ketika memang sempatnya ketika itu. Gitu. Ya paham ya Pak? Ibu-ibu paham mudah-mudahan Bu ya. Tapi kok ibu-ibu lebih fleksibel karena sholat di rumah. Masjid udah qomat nggak apa-apa, ibu qabliyah subuh nggak apa-apa. Pergi kemana untuk ke perasaan? Ke pasar. Ya. Ibu sholat apa nih yang mau diambil? Hah? Terus ibu? Masya Allah. Tenang Bu, jangan marah. Itu dipakai atuh Bu. Itu kan bukan hadiah itu. Ya. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gini kalau misalkan kita sholat qobliyah duhur deh Kak, keburu kita misalkan Ibu lagi di pasar nih. Pasar, kita sholat wajibnya aja kalau di pasar. Ya. Sholat qobliyahnya di rumah. Nanti boleh. asar boleh nggak itu? Boleh. Oh boleh. Karena ibu ada kesibukan yang boleh, yaitu belanja. Terima kasih. Cuman kalau ibu udah, ya sama-sama. Kalau ibu misalnya udah masuk ke musola atau masjid pasar itu pas azan, ya ibu qobliyah lah di situ. Tapi kalau nggak keburu, nggak apa-apa. Kalau misalnya bukan nggak keburu lagi, ibu jam 1 sholat di musola pasar, sholat duhur, nggak sempet qobliyah ba'diyah di situ, karena ibu harus balik untuk ke pasar untuk belanja lagi misalnya. Boleh nggak nanti ibu qadha pas sudah di rumah udah tenang qobliyah zuhur ba'diyah zuhur? Boleh. Karena ibu ada kepentingan dan keperluan yaitu belanja. Itu keperluan yang boleh. Apalagi ibu perempuan yang tidak wajib sholat berjamaah. Jadi lebih longgar semua itu. Begitu. Ya. Oke, ibu-ibu ada lagi? Atau sudahan? Masih ada 10 menit loh Bu. Udahan? Bapak-bapak udah? Kalau udah. Ya udah, mau diapain lagi, masa dibelum-belumin? Ya, kalau memang sudah ya alhamdulillah. Kita cukup sampai sini, insya Allah kita ketemu di pertemuan mendatang membahas tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.